Halo semuanya, aku Mona Maimun Mustafa, mahasiswa bimbingan dan konseling semester 5. Di video ini, aku akan membahas tentang dimensi psikologis dan sosial dalam layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau ngajak teman-teman buat berpikir sejenak. Nah, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa pengen banget cerita, tapi bingung mau cerita ke siapa? Atau justru waktu dengerin curhatan orang lain, teman-teman itu nggak tahu harus bantu gimana atau harus menanggapi seperti apa. Nah, teman-teman, kadang kan manusia itu cuma butuh satu hal sederhana, yaitu seseorang yang mau mendengarkan dan mengerti tanpa menghakimi. Nah, disinilah kita belajar untuk jadi orang itu. Orang yang mau mendengarkan, peduli, dan membantu orang lain untuk menemukan versi terbaik dari dirinya. Di program studi bimbingan dan konseling UHAMKA, kita belajar banyak hal tentang manusia. Mulai dari memahami diri sendiri, berkomunikasi dengan empati, sampai gimana cara mendampingi orang lain melewati tantangan hidupnya. Terus selain itu juga suasananya seru, dosen-dosennya suportif, fasilitas lengkap, dan teman-temannya juga saling mendukung. Pokoknya BK UHAMKA bukan cuma tempat untuk kuliah, tapi juga tempat untuk tumbuh, belajar jadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau kamu suka ngobrol, peduli sama orang lain, dan pengen belajar hal-hal yang bermakna, yuk kenalan lebih dekat dengan BK UHAMKA. Di sini kita tidak hanya belajar untuk tahu, tapi juga untuk memahami. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah dimensi psikologis dan sosial dalam layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Yang pertama, ada layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Pada dasarnya, bidang layanan bimbingan konseling komprehensif itu dibagi kepada 4 bidang. Yang pertama, bimbingan belajar, pribadi, sosial, serta bimbingan karir. Namun, beberapa pakar konseling ada juga yang sepakat menggabungkan antara bimbingan pribadi dan sosial. Karena perkembangan pribadi seseorang itu tidak bisa dipisahkan dari cara mereka berinteraksi sosial. Cara individu memahami dirinya sendiri seringkali dipengaruhi oleh pengalaman sosial, hubungan dengan orang lain, bahkan lingkungan tempat ia tumbuh. Contohnya, ketika seseorang mengalami masalah pribadi, hal itu bisa memberikan dampak pada hubungan sosialnya. Ataupun sebaliknya, ketika tekanan dari orang-orang di sekitar memberikan dampak buruk pada kesejahteraan psikologisnya. Menurut Walgito, bimbingan konseling pribadi sosial adalah upaya dalam membantu konseli dalam mengembangkan sikap, jiwa, dan tingkah laku pribadi dalam kehidupan kemasyarakatan dari lingkungan yang besar. Dengan kata lain, layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial merupakan salah satu bentuk layanan yang berfokus pada pengembangan kemampuan individu dalam memahami diri sendiri dan berinteraksi secara sehat dengan orang lain. Lewat layanan ini, konselor membantu individu agar bisa menyesuaikan diri secara efektif di lingkungan sosialnya, mengelola emosi, serta membangun hubungan yang positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas dimensi dalam layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Dalam layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial, terdapat 2 dimensi utama, yaitu dimensi psikologis dan dimensi sosial. Dimensi psikologis adalah berbagai aspek mental, emosional, dan perilaku yang menentukan kepribadian dan cara seseorang berpikir serta bertindak. Ke dimensi sosial sendiri adalah aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan interaksi sosial, struktur kelas, dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kedua dimensi ini saling berkaitan dan berperan penting dalam memahami serta membantu individu mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial. Kita bakal bahas dimensi psikologis. Dimensi ini menyangkut hal-hal dalam diri individu, seperti emosi, kepercayaan diri, motivasi, dan cara berpikir.
Yang pertama ada emosi. Emosi yang tidak stabil, misalnya cemas, takut, atau sedih, bisa mengganggu kemampuan mengambil keputusan dan berhubungan dengan orang lain. Ketika berada dalam kondisi yang cemas atau takut, individu itu cenderung tidak bisa berpikir secara rasional, sebab fokusnya teralihkan pada perasaan negatif tersebut. Contohnya, ketika ujian saat jam sudah hampir selesai, namun terdapat soal tersulit yang belum terjawab, siswa akan cenderung menjadi cemas dan mengambil keputusan secara terburu-buru, sehingga siswa akan menjawab dengan terburu-buru, bahkan tidak lagi membaca soal dengan seksama. Dalam hal ini, konselor dapat membantu konseli mengenali dan mengelola emosinya dengan teknik relaksasi, refleksi diri, atau terapi ekspresif. Selanjutnya ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu juga sangat penting bagi perkembangan pribadi dan sosial seseorang. Jika tingkat kepercayaan diri rendah, individu bisa ragu-ragu dalam bertindak. Secara psikologis, rendahnya kepercayaan diri seseorang dapat menghambat potensi diri karena individu menjadi tidak berani mencoba hal baru. Contohnya, seorang siswa yang tidak percaya diri saat presentasi di depan kelas seringkali berbicara dengan suara yang sangat pelan dan cenderung menghindari kontak mata dalam jangka panjang. Itu bisa membuatnya sulit mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam lingkungan sosial. Konselor berperan membantu membangun keyakinan diri melalui pengalaman sukses, afirmasi positif, atau latihan secara bertahap. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi menjadi pendorong utama seseorang dalam bertindak dan mencapai tujuan. Tanpa adanya motivasi akan sangat sulit bagi individu untuk mempertahankan semangat hidup dan juga arah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Motivasi sendiri bersumber dari dalam diri maupun dari luar. Fungsi motivasi sendiri adalah sebagai energi internal yang menggerakkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Ketika motivasi menurun, individu akan kehilangan gairah dan cepat menyerah. Contohnya, seseorang yang bekerja dengan rutinitas yang selalu sama akan cepat merasa jenuh dan kehilangan semangat, apalagi bila hasil kerjanya jarang mendapatkan apresiasi. Nah, konselor bisa berperan membantu konseli menemukan kembali sumber motivasi internalnya. Misalnya dengan menetapkan tujuan yang realistis, menggali nilai-nilai pribadi, serta memberikan penguatan positif atau usaha yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada cara berpikir. Cara berpikir seseorang mempengaruhi bagaimana ia menafsirkan situasi dan mengambil keputusan. Ketika individu memiliki pola pikir yang negatif, seperti mudah menyerah atau berpikir irasional, itu dapat menghambat perkembangan pribadi dan sosial. Contohnya, ketika seorang karyawan yang pernah gagal 2 kali dalam proyek kerja, itu bisa membuatnya kehilangan percaya diri, bahkan mulai berpikir bahwa dirinya tidak lagi kompeten. Hal ini membuatnya menjadi sering menolak kesempatan karena takut mengulangi kesalahan yang sama. Konselor dapat membantu konseli mengubah pola pikir yang tidak adaptif menjadi lebih rasional dan positif melalui teknik seperti cognitive restructuring, diskusi reflektif, dan pemberian umpan balik yang membangun. Lalu, dimensi sosial. Dimensi ini berhubungan dengan interaksi individu bersama keluarga, teman sebaya, dan lingkungan yang lebih luas. Yang pertama ada keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan perilaku individu. Melalui keluarga, individu akan belajar mengenal kasih sayang, disiplin, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Karena hal itulah, apabila terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga akan menimbulkan berbagai masalah seperti perilaku menarik diri, kesulitan beradaptasi, dan rendahnya kepercayaan diri. Contohnya, individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh tekanan akan menjadikan ia sebagai pribadi yang mudah cemas dan sulit mempercayai orang lain. Dalam hal ini, konselor bisa perlu memahami dinamika keluarga konseli, termasuk pada pola komunikasi atau peran tiap anggota keluarga.
Pemahaman tersebut membantu konselor melihat akar permasalahan yang dialami konseli secara lebih menyeluruh. Lalu yang kedua, ada hubungan dengan teman dan kelompok sebaya. Nah, hubungan dengan teman dan kelompok sebaya itu juga mempengaruhi identitas dan konsep diri. Dalam tahap perkembangan sosial, interaksi dengan teman sebaya menjadi hal yang penting untuk seseorang belajar memahami perbedaan, membangun kerjasama, serta mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Sayangnya, tidak semua individu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kesulitan beradaptasi bisa muncul karena rasa minder, trauma, kecemasan sosial, serta pengalaman penolakan. Contohnya, seseorang yang tidak diterima oleh suatu pertemanan itu memilih untuk menarik diri atau malah menunjukkan perilaku yang lebih agresif sebagai bentuk pertahanan diri. Jika ada kesulitan beradaptasi, konselor bisa memberikan pelatihan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan penyelesaian konflik. Nah, yang ketiga, ada norma budaya, nilai sosial, bahkan sosial media juga mempengaruhi cara individu berpikir dan bertindak. Setiap individu hidup dalam konteks sosial dan budaya yang membentuk pola pikir, nilai, serta perilaku sehari-hari. Misalnya, dalam budaya yang menekankan pentingnya kebersamaan, individu akan merasa canggung jika mengambil keputusan yang berbeda dari kelompoknya. Di era digital ini, konselor perlu membantu konseli menggunakan media sosial secara sehat agar tidak terjebak pada dampak negatif seperti perbandingan diri dan juga cyberbullying. Kedua dimensi ini tidak bisa dipisahkan, di mana masalah psikologis yang sering mempengaruhi hubungan sosial, begitu juga sebaliknya. Misalnya, tekanan sosial itu juga bisa memicu kecemasan atau depresi. Karena itu, konselor harus menggunakan pendekatan yang terpadu dengan memperhatikan kondisi psikologis sekaligus lingkungan sosial konseli. Jadi, memahami dimensi psikologis dan sosial membantu konselor memberikan layanan yang lebih efektif, relevan, dan menyeluruh. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mendorong konseli untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal. Nah, teman-teman, kita bakal nonton sedikit video yang berhubungan dengan pembahasan kita. PR kamu mana? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Udah gak pengen sekolah lagi ya? Hah? Dulu Ian sama Tommy gak kayak kamu. Ian itu murid yang paling pintar seangkatan. Tommy itu yang paling sopan, gak kayak kamu, kurang ajar. Mulai sekarang, kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar! Kamu dengerin ibu gak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin kepala sekolah kamu. Tolong nyalain loudspeakernya. Nyalain! Lepas lo telepon gue. Oh, ini aku udah tahu apa. Gue lagi oke? Lo udah bohong. Gue tahu gak? Apa sih lo? Gak bisa bilang. Emang ya? Lo gak bakalan bisa. Berdasarkan video yang tadi sudah kita tonton, kasus Willy ini Gue juga gak berharap diarahin sama lo. tekanan sosial dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Willy dimarahi dan dibandingkan dengan kakak-kakaknya sehingga ia merasa tidak dihargai. Hal ini menunjukkan gangguan pada dimensi psikologis, yaitu emosi yang tidak stabil serta kepercayaan diri yang menurun akibat perlakuan negatif dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, hubungan yang buruk dengan ibunya juga menggambarkan masalah pada dimensi sosial, di mana keluarga sebagai lingkungan pertama gagal memberikan dukungan dan kasih sayang yang dibutuhkan individu untuk berkembang secara sehat. Ketidakharmonisan ini kemudian menimbulkan ledakan emosi dan perilaku agresif dari Willy. Seperti yang dijelaskan dalam materi, dimensi psikologis dan sosial itu saling mempengaruhi. Tekanan sosial dapat memicu gangguan emosional dan kondisi psikologis yang terganggu dapat memperburuk hubungan sosial.
Lalu, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial berfokus pada pengembangan kemampuan individu dalam memahami diri sendiri serta berinteraksi secara sehat dengan orang lain. Layanan ini membantu konseli menyesuaikan diri secara efektif di lingkungan sosial, mengelola emosi, dan membangun hubungan sosial yang positif. Dalam layanan ini terdapat dua dimensi yang penting, yaitu dimensi psikologis dan dimensi sosial, di mana kedua dimensi ini saling mempengaruhi. Masalah psikologis akan berdampak pada hubungan sosial dan tekanan sosial juga dapat menimbulkan gangguan psikologis. Oleh karena itu, konselor harus menggunakan pendekatan terpadu agar layanan bimbingan dan konseling benar-benar efektif dalam membantu individu mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial secara optimal. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.